Pernah kepikiran nggak, kenapa sih dua negara raksasa yang lagi ribut di ujung dunia sana, kok bisa-bisanya nentuin harga barang di keranjang belanjaan kita? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal pertarungan ekonomi raksasa ini, dan yang paling penting, apa artinya buat kita semua di sini? Anda mungkin suka bertanya-tanya ya kan, kok harga gadget tiba-tiba jadi lebih mahal? Atau kenapa beberapa barang jadi susah dicari? Jawabannya tuh seringkali bukan ada di tokonya, tapi justru ada di sebuah pertarungan besar yang kejadiannya ribuan kilometer dari sini. Yuk, kita bedah bareng-bareng misteri ini. Oke, jadi ini dia nih biang keladinya. Ada dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok. Nah, mereka ini lagi terlibat dalam sesuatu yang kita sebut perang dagang. Kedengarannya serem ya, tapi apa sih sebenarnya artinya buat kita? Coba deh bayangin bedanya. Dulu, sebelum mereka berantem, perdagangan antar negara itu ibarat main lempar tangkap bola sama temen. Gampang, lancar, semua seneng. Tapi sekarang, mereka mulai bangun tembok. Bukan tembok beneran ya, tapi tembok dalam bentuk biaya-biaya tambahan yang namanya tarif. Hasilnya, tiba-tiba aja kirim barang jadi jauh lebih ribet dan pastinya lebih mahal buat semua orang. Terus, posisi kita di mana? Ya di sini, negara-negara Asia Tenggara ini, kita ada di tengah-tengahnya. Persis kayak pepatah kan, gajah sama gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah. Nah, keributan mereka ini bikin ketidakpastian yang bisa banget ganggu ekonomi kita yang lagi tumbuh. Tapi, kerennya, alih-alih cuma pasrah dan nonton doang, ASEAN mutusin buat bertindak. Kita nggak mau jadi korban. Jadi, negara-negara di kawasan ini bikin rencana sendiri. Sebuah rencana yang kuncinya cuma satu, kerja sama tim. Buat yang mungkin belum terlalu akrab, anggap aja ASEAN ini semacam geng tetangga yang solid banget. Satu tim yang isinya negara-negara di Asia Tenggara yang sepakat buat saling bantu, saling dukung, supaya bisa tumbuh bareng dan kawasan kita tetap damai. Terus, gimana rencana ini dibikin? Prosesnya sebenarnya sangat masuk akal. Pertama, semua kumpul dan sadar, wah, kita punya masalah yang sama nih, harus diatasi bareng. Kedua, mereka mikir, solusinya bukan misah-misah, tapi justru makin bersatu. Gimana caranya? Bikin area perdagangan yang lebih kuat di antara kita. Dan ketiga, mereka beneran membangun sebuah aturan main baru buat mewujudkan ide besar itu. Nah, hasil dari rencana keren itu adalah sesuatu yang dinamakan RCEP. Mungkin Anda pernah dengar singkatannya di berita, dan percaya deh, ini adalah sebuah kesepakatan yang benar-benar besar dan penting. Apa sih RCEP itu? Gampangnya gini deh. Bayangin RCEP itu kayak kartu member VIP buat sebuah klub belanja super raksasa. Kalau udah punya kartu ini, semua anggota, ya negara-negara itu tadi, bisa saling jual beli barang dengan hambatan yang jauh lebih sedikit dan tentunya biaya yang lebih murah. Dan jangan salah loh, ukuran klub ini tuh gede banget. RCEP ini mencakup sekitar 30% dari seluruh penduduk dunia dan juga 30% dari total nilai ekonomi global. Angka ini nunjukin kalau kekuatan gabungan negara-negara ini tuh luar biasa. Artinya apa semua ini? Sederhananya begini, RCEP ini bukan sekedar perjanjian yang besar, tapi secara resmi ini adalah blok perdagangan bebas terbesar dalam sejarah dunia. Sebuah pencapaian yang luar biasa banget buat kawasan kita. Oke, kita udah ngomongin kesepakatan raksasa, angka-angka yang hebat. Tapi sekarang, ayo kita tarik ke hal yang paling penting. Apa sih untungnya ini semua buat hidup kita sehari-hari? Buat saya, buat Anda. Nah, yang pertama, dan ini yang paling bakal kita rasain, belanja jadi lebih asyik. Karena biaya masuknya berkurang, harga barang-barang dari negara tetangga bisa jadi lebih murah. Snack favorit dari Thailand, kopi dari Vietnam, buah dari Australia, semuanya punya potensi jadi lebih terjangkau. Dan pastinya, pilihan di rak toko jadi makin banyak. Tapi manfaatnya jauh lebih dalam dari sekedar belanja loh. Coba bayangin, pengusaha kecil di daerah kita sekarang punya jalan yang lebih mudah buat jual produknya ke pasar Jepang atau Korea Selatan. Atau UMKM makanan kita bisa ekspor dengan lebih gampang. Nah, pertumbuhan bisnis-bisnis ini kan yang nantinya bisa buka lapangan kerja baru. Intinya, ekonomi kita jadi lebih kuat dan stabil. Saya rasa ada satu kutipan yang pas banget buat merangkum semangat RCEP ini. Bunyinya kira-kira begini. Daripada kejebak di dalam pertarungan orang lain, kami lebih memilih membangun arena bermain kami sendiri yang lebih besar dan lebih baik. Ini bukan soal milih kubu, tapi soal bikin jalan sendiri. Bikin ekosistem di mana kita semua bisa maju bareng-bareng. Jadi, RCEP ini jadi bukti nyata ya betapa kuatnya kalau kita kerjasama. Ini jadi bikin kita mikir kan, kalau di tengah ketidakpastian dunia, kita bisa bikin blok dagang terbesar di dunia, kira-kira apalagi ya hal hebat berikutnya yang bisa kita raih bareng-bareng sebagai satu tim? Ini pertanyaan yang menarik banget buat kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak.